Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Kita ini melanjutkan dari apa yang telah lalu, dari apa yang saya sampaikan dalam permasalahan adab. Kalau pertemuan bulan yang lalu kita membahas yang namanya adab terhadap siapa? Ini sudah lupa 1 bulan. Masya Allah. Adab kepada Rasulullah SAW. Nah, dan kemudian sekarang ya pasal tentang adab terhadap diri sendiri. Barakallahu fikum. Syekh Abu Bakar Ibn Jabir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau menjelaskan di dalam kitab Minhajul Muslim bahwasanya kaum muslimin meyakini bahwa keselamatan seseorang baik di dunia maupun di akhirat itu dipengaruhi kepada selamat dan bersihnya jiwa seseorang. Beliau menjelaskan hal ini tidak begitu saja, tetapi dengan membawakan dalil. Beliau membawakan dalil surat Asy-Syams juz 30. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Karena kalau jiwanya itu disucikan di dunianya, maka di akhiratnya juga akan disucikan. Tapi kalau seseorang itu mengotori jiwanya di dunianya, maka dia akan membawa kepada akhiratnya kesengsaraan. Kemudian beliau juga membawakan dalil innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong dari ayat-ayat kami, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mendengarkannya, bahkan tidak mau meyakininya. La tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati wa kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang yang demikian tadi, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka sombong dari ayat-ayat Allah, tidak akan dibukakan pintu langit, ya. Dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya adalah apa? Mustahil mereka masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian wa kadzalika najzi al-mujrimin, demikianlah kami mengganjar orang-orang yang jahat. Tidak hanya itu saja, kemudian Allah jelaskan lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawashin. Mereka masuk ke dalam neraka itu ditempatkan pada mihadun atau tempat tidur dari api. Dan di atas mereka itu ada ghawash, yakni adalah selimut dari api neraka.
Ya. Kemudian wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami mengganjar orang-orang yang zalim. Ya. Dan makna zalim, kezaliman yang paling besar ada yang tahu? Ya. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah nasi bungkus setelah kajian. Kezaliman yang paling besar sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Yang lulusan pondok jawabannya apa ini? Ya, sebagaimana yang disampaikan bukan Lukas, Luqman. Ya. Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Inna syirka ladulmun adzim. Ya. Maka sesuatu yang menghantarkan manusia kepada neraka yang paling besar, sesuatu yang paling buruk yang mengantarkan manusia kepada neraka adalah kesyirikan. Ya, karena kesyirikan adalah penghulu atau kepala dari penyakit hati. Ya. Anda tahu khianat? Tahu kan khianat? Kalau yang dikhianati temannya marah enggak? Kalau yang dikhianati pencipta alam semesta, kira-kira bagaimana? Ada tempat enggak di dunia? Hah? Bumi sebagai makhluknya yang tunduk tidak akan ridho kepada orang yang mensekutukan Allah. Ya. Nah, kemudian walladzina amanu wa amilus salihati, dan orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan yang saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani satu jiwa itu kecuali dia yang mampu menjalankannya atau sesuai kadar kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya. Kemudian juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau bawakan ayat yang terkenal yang sampai Imam Syafi'i katakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi lahadil surah laqafat." Kalau seandainya Allah itu tidak turunkan hujah kepada hamba-hambanya, ya, untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengimani Allah, kecuali satu surat ini saja, maka sudah cukup. Ya, ini apa? Wal asr, demi masa. Pertanyaan saya, apakah ada manusia itu yang bisa keluar dari masa? Ada? Enggak ada. Imma hidup, imma mati. Mereka ada dalam lingkup masa. Ya kan? Ini fulan sudah meninggal 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Sekarang fulan masih hidup, umurnya sekian dan sekian. Maka mereka masih dilingkupi yang namanya masa. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, wal asr. Di mana manusia tidak bisa lepas dari yang namanya waktu atau masa. Kemudian Allah Ta'ala katakan, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi apa? Husrin, dalam keadaan merugi. Ya. Jadi setiap hari manusia itu rugi, siapapun itu. Ya. Dia nggak ngapa-ngapain, rugi nggak? Rugi apa? Minimal rugi waktu. Karena apa yang telah lalu dari kita itu nggak bisa kembali. Ya. Maka demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi, karena mereka terlewat satu masa atau waktu, nggak bisa kembali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa yang mereka selamat dari itu, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman.
wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Dan termasuk ya, nasihati itu dalam perkara ini kita mengaji, mengkaji, dan memberikan nasihat ya. Wa tawasau bis sabr, dan sabar dalam memberikan nasihat itu. Sabar karena memberikan nasihat itu pasti pertama butuh waktu. Yang kedua, sabar dari yang diberi nasihat, bisa jadi langsung sampai, bisa jadi butuh beberapa waktu ya. Dan juga sabar dalam menyampaikan nasihat, yakni nasihatnya itu kita harus sabar, karena kita butuh belajar untuk bisa memberikan nasihat, ya kan? Nah, kemudian juga dalam kita memberikan nasihat itu butuh usaha. Kita harus sabar dari situ, karena kadang datang rintangan, ya. Ada yang diancam, ya. Kalau enggak, itu kadang datang dari bukan ancaman, tapi cercaan dari keluarga, dari teman. Sekarang ini sudah hijrah ya, sudah mulai jadi apa namanya? Sudah jadi anak hijrah, atau sudah itu sudah tobat ya sekarang, ya. Atau paling enggak dikatakan, tumben sekarang, dulunya enggak ke masjid, sekarang ke masjid. Sekarang kumpulnya di pengajian-pengajian kayak orang-orang alim. Bukan antum ya, alim kan namanya. Nah, ini enggak belajar alim nih. Belum belajar aja udah alim, ya? Insyaallah, apalagi belajar. Nah, jadi yang namanya kesabaran di dalam al-haq itu lama, panjang ceritanya. Ya. Nah, maka barakallahu fikum, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mendatangkan dalil-dalil ini ya, untuk menjelaskan bahwasanya seseorang itu ya, dia baik di dunia maupun atau di akhiratnya itu tergantung keadaan dia, baik buruknya jiwanya. Dan untuk menuju ke sana tadi dijelaskan dalam ayat sebelumnya, dan kemudian juga dengan surat Al-Hasr, usaha-usaha apa yang harus dijalankan. Nah, bahkan beliau membawakan dalil ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum yadkhulunal jannata illa man aba." Semuanya kalian itu nanti masuk surga kecuali yang enggan. Heran kan para sahabat? Surga loh, indah, menyenangkan. Kok ada orang yang enggak mau masuk? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani qad aba." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia itulah yang aba. Nah, dan juga dalam hadis yang lain ya, yang belajar Arba'in Nawawi, hadis ini sering disebutkan. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qulun nasi yagdu faba'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang itu bangun pagi-pagi kemudian dia memperdagangkan dirinya sendiri. Apakah dia beruntung? Ya. Mu'tikuha, atau dia itu mubikuha, dia celaka. Nah, ya. Maka setiap dari kita bangun dalam keadaan pagi, kemudian melalui hari itu kita memperdagangkan jiwa kita, kita termasuk yang selamat atau yang tidak selamat. Na'udzubillah. Ya. Maka kemudian apa hubungannya dengan adab kepada diri ini ya. Sekarang saya tanya, kita menginginkan yang selamat atau yang celaka? Kok gak ada yang jawab?
yang selamat. Nah, karena kita menginginkan keselamatan, ya, maka kita harus memiliki adab kepada diri kita sendiri, memperlakukan diri kita sendiri agar diri kita ini selamat. Nah, ya. Dan ingat, ada manusia itu yang sempurna, tidak pernah berdosa atau maksum? Ada? Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya maka tidak ada. Termasuk saya. Bahkan ketika Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala disebutkan kebaikan-kebaikannya dan juga para ulama yang lain, beliau menangis dan mengatakan, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan aib-aib kami, ya. Maka barakallahu fikum, semuanya itu bersalah, semuanya itu melakukan kekeliruan. Setiap anak Adam itu apa? Mukhtiun, melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat, ya. Maka adab pertama untuk seseorang itu bisa menyelamatkan dirinya kembali kepada Allah adalah taubat. Nah, barakallahu fikum. Taubat secara bahasa maknanya adalah kembali kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Artinya ketika seseorang itu melakukan kesalahan, mereka jauh dari Rabbuna Jalla wa'ala, mereka kembali untuk taat kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Maka adab yang pertama adalah taubat. Dan selama kita diberikan kehidupan, diberikan nafas, jangan malu untuk bertaubat. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya saya setiap hari atubu ilallahi mi'atan, 100 kali dalam beliau membaca istighfar. Nah, dan saya membaca syarah Arba'in Nawawi, sebagian ulama mengangkat derajat hukum dari untuk istighfar itu hukumnya adalah wajib. Karena nggak ada orang yang satu hari itu selamat dari yang namanya kekeliruan. Dan istighfar itu dinikmati. Jangan seperti hanya di lisan saja, nggak sampai kepada hati. Salam kemudian istighfarnya istighfar, astagfirullah, tanpa itu diresapi bahwasanya kita dalam hari itu melaksanakan kesalahan dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Taubat kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nah, para ulama menjelaskan taubat nasuha itu diantaranya adalah Syekh Utsaimin menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, menjelaskan taubat itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan itu. Ya. Yang kedua adalah menyesalinya. Yang ketiga adalah tidak kembali kepada perbuatan itu. Ya. Yang pertama apa? Segera meninggalkan. Yang kedua, menyesal. Jadi kalau sudah hijrah, sudah tobat, jangan kemudian bangga. Ada yang sekadang seperti itu? Ya kadang kita seperti itu. Dulu saya kalau cuma minum minuman keras, satu botol nggak mempan saya. Saya orang hebat. Ya. Tapi ya, jangan kemudian bangga seperti itu. Tapi menjelaskan boleh dalam keadaan diri ini menyesali.
Saya dulu kalau sama cuma 1 botol itu nggak apa-apa. Tapi sekarang saya bisa hijrah. Antum kalau baru segelas saja sudah jalan kiri kanan, ya kalau orang Maluku bilang jalan gergaji ya, kiri kanan, oke. Nah itu jangan sok jago. Kita yang sudah senior, nah gitu. Kita sudah taubat. Kalau antum itu baru masih yesterday afternoon boy, baru anak kemarin sore dalam maksiat, kita sudah lebih parah. Alhamdulillah Allah izinkan kepada kita untuk bertaubat. Taubatlah kamu sebelum datang kematian. Ya. An-nadam, menyesali, ya. Jangan berbangga. Kalau menceritakan itu dalam keadaan kita an-nadam. Ya. Taubat. Ya. Kemudian kapan untuk taubat? Tadi kita sudah singgung. Nabi SAW itu sehari itu membaca istighfar 100 kali. Lalu hubungannya apa dengan taubat nasuha tadi? Ya. Istighfar untuk dosa-dosa yang kecil dan kita tidak tahu. Sedangkan taubat nasuha untuk al-kabair atau dosa-dosa besar. Ya. Ada yang tahu dosa besar paling besar apa? Nah, Masya Allah, ini Ustadz semua yang saya hadapi ini. Jadi minder saya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah melakukan kesyirikan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Jadi belajar itu harus. Jangan kemudian sudah hijrah tanpa ilmu kemudian dakwah. Jangan. Bahaya itu. Belajar dulu. Ya. Maka Imam Al-Bukhari itu bawwabal imam membuat satu bab tentang babul ilmi qablal qaul wal amal. Bab tentang ilmu sebelum bicara dan beramal. Jangan modalnya cuma tobat saja, terus pakai baju kaos seragam. Saya sudah tobat ini, saya punya jamaah hijrah ini. Ya, Insya Allah. Kemudian datang dakwah. Ketika ditanya sama-sama bingung. Sampai akhirnya menafsirkan agama ini dengan semaunya sendiri. Kalau saya Islam ya yang menurut agama, menurut keyakinan atau yang menyenangkan hati saya. Ya, ini memang agamanya punya nenek moyang lo gitu ya. Terus enak-enakan sendiri enggak ya, harus belajar. Nah, bahkan para ulama kita terdahulu itu belajarnya sampai berpuluh-puluh tahun ya. Nah, apakah kemudian duduk di sini itu sudah alim? Enggak juga. Saya juga belajar, saya masih ngaji juga, saya masih kerjakan soal ujian soal ngaji online, datang di majelisnya para asatidz, para ulama ya. Jangan minder. Kadang penyakitnya itu kalau sudah ini sedikit kemudian itu baru anak kemarin sore, saya nggak mau ngaji sama, saya mau ngaji sama yang ustadz kibar-kibar. Begitu ustadznya yang ustadz besar kasih penjelasan dia plongo gitu. Ini ustadz bahas apa gitu. Jangan ya. Ambil ilmu dari siapa saja. Ya. Jangan takabur. Nah, kembali kepada taubat. Ya. Taubat. Kapan saja ya. Dan ketika melakukan dosa besar segera. Karena asal dari fitrahnya manusia, hatinya manusia, ketika melakukan dosa besar maka pasti apa? Yataraddadu fil qalb. Terjadi goncang di dalam hati ya. Bahkan dalam hadis juga disebutkan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan dosa itu? Apa yang menjadikan hati itu tidak tenang. Atau dalam riwayat lain disebutkan wakarita, kamu itu tidak mau untuk orang lain itu mengetahui perbuatan kamu itu. Itu namanya dosa. Nah, maka segera bertobat. Ya. Ya. Kemudian beliau Syekh Abu Bakar juga membawakan dalil wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini konteksnya bukan kemudian ada acara yuk tobat masal, enggak.
Ya, jangan bikin nanti majelis taubat itu terus bikin tanggal sekian tobat massal, jangan. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan tunggu. Ayo tobat, nanti itu tobatnya nanti tunggu di fire ya namanya ya. Kalau sekarang orang bikin itu tanggal sekian ada tobat fire gitu, tunggu tobatnya di waktu itu, jangan, bahaya itu. Ini kalau MCY bikin acara tobat fire, saya yang hadir pertama kali. Ya. Nah, dan kapan waktu batasan taubat? Ada taubat itu batasannya. Ada dua keadaan, yang terikat kepada diri sendiri dan terikat kepada seluruh manusia. Yang terikat kepada diri sendiri, yakni ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Fir'aun itu mengucapkan amantu bi Rabbi Musa. Fir'aun mengucapkan seperti itu. Tapi dianggap Fir'aun masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan pada siang dan sore hari, pada pagi dan sore hari diperlihatkan siksa api neraka kepadanya. Ya kan? Maka hati-hati ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu jangan di mulut saja. Ya. Nah, batasan taubat yang terikat pada diri seseorang. Dan juga ada penjelasan yang lain dari para ulama. Ya. Taubat itu terjadi ketika seseorang itu masih memiliki pilihan untuk melanjutkan atau berhenti. Ini ada seorang penjudi besar, ketika sudah miskin dia kemudian mengatakan saya bertobat ini. Ya agak aneh saja. Ya. Taubat itu sebisa mungkin ketika masih memiliki pilihan. Ya. Nah, dengan harapan apa? Ketika kita bertobat dalam keadaan bisa memiliki pilihan, maka dosa-dosa yang lalu kita terampuni. Kalau tobat dalam keadaan sudah nggak punya apa-apa, dia berhenti, khawatirnya yang kemarin-kemarin itu tidak diampuni, tapi masih diperhitungkan nanti di akhirat. Itu khawatirnya. Nah, kemudian yang terikat kepada seluruh manusia adalah sebelum matahari terbit dari barat. Karena nanti matahari terbit dari barat, orang-orang itu berbondong-bondong untuk bertaubat, bahkan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya. Seperti itu. Tapi tidak berguna. Ya. Dan kemudian juga untuk taubat, barakallahu fikum, jangan nunggu lama-lama, jangan tunggu ini itu, jangan mencari-cari alasan, ya. Karena sesungguhnya Allah itu menerima taubat meskipun dosa seseorang itu sebanyak buih di lautan. Karena Allah itu Maha Pengampun, ya. Sebanyak apapun. Kata Allah, la'aghfiru dzunuba jami'an. Sungguh aku ampuni dosa kalian semuanya, ya. Itu hadisnya sebelumnya, seandainya kalian itu datang dalam keadaan membawa dosa setinggi gunung, sebanyak lautan, la'uditukum bil maghfirah, pasti akan aku bawakan kepada kalian ampunan, ya, dalam hadis qudsi. Ya. Dan ketahuilah juga bahwasanya Allah itu sangat senang ketika hambanya bertaubat, melebihi seseorang yang dia perjalanan di satu gurun membawa perbekalan di atas binatangnya. Ya, kalau sekarang mungkin pakai kendaraan, ya, perjalanan jauh sampai di tengah jalan yang tidak ada siapapun di situ, kemudian kendaraannya beserta bekalnya dicuri orang.
kemudian dia sudah hampir mati, kemudian tertidur, kok ternyata balik ke situ kendaraannya. Ya, dalam satu riwayat lain disebutkan sampai dia mengucapkan anta abdi wa anna rabbi. Saking senangnya sampai salah mengucapkan sayalah Tuhan, engkaulah hamba. Saking senangnya gitu. Allah lebih bahagia daripada itu. Ya, ketika seorang hamba taubat kembali kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian adab yang kedua, muraqabah. Yakni seseorang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana di dalam hadis Jibril, an ta'budallah, dalam masalah ihsan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kamu gak akan bisa melihatnya. Maka sesungguhnya Allah yang melihat kita. Ya. Maka sesungguhnya dengan muraqabah ini menjadi pengendali kita. Ya. Kalau dalam keadaan bersama-sama itu kadang lebih mudah, tapi kalau pas sendiri ini bahaya. Ya, puasa-puasa sendiri, ya, panas-panas, tersedia minuman dingin, manis lagi, nggak ada yang lihat nih. Saya minum sedikit, nggak ada yang tahu. Apalagi ketika wudu sholat duhur atau asar, kumur-kumur. Apalagi yang bermadzhab Hambali kan tetap kumur-kumur. Ini kalau kelewat sedikit masuk kan lumayan. Ambil sedikit kan nggak ada yang tahu, toh nanti dikeluarkan lagi. Nah, kalau Syafi'iyah mengatakan nggak boleh. Makruh hukumnya kumur-kumur. Nah, tapi kalau iya, Allah Maha tahu, ya, nggak jadi. Nah, namun di dalam kitab yang ada, kalau ada bawa terjemahnya, itu ada beberapa kisah yang diriwayatkan atau dibawakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Itu banyak dari kisah-kisah Sufiyah. Nah, termasuk kisahnya Al-Junaid saya nggak bacakan di sini, ya, karena membahayakan ini. Seperti kisahnya seorang yang melihat wanita kemudian dia pukul ke matanya sampai matanya keluar. Kayaknya itu tata cara orang-orang Sufiyah. Kita nggak seperti itu. Ya. Nah. Jadi pada yang kedua adalah muraqabah, selalu merasa diawasi. Kalau sudah seseorang itu merasa diawasi, maka insya Allah kehidupannya akan lebih terkendali, tidak liar lagi. Sebagaimana binatang, kuda atau kerbau atau sapi, kalau sudah ada tali kekang sebagai pengendalinya, kira-kira nabrak-nabrak enggak? Pedati atau gerobak itu, kalau sudah ada tali kusirnya itu, dia bisa terkendali. Maka kalau ada rasa muraqabah, itulah tali kekang kita. Ya. Kemudian yang ketiga dari adab seseorang, ya, al-muhasabah, ya, dari kata apa? Muhasabah, hasibah atau mengukur. Ya, muhasabah itu adalah bahasa kerennya introspeksi. Kita melihat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah ia lakukan pada hari lalu untuk qaddamat lighadin, apa yang telah lalu untuk masa depan. Kalau kita hanya terpaku pada masa lalu, tidak maju. Tapi kalau maju sembarangan tanpa melihat kepada masa lalu, namanya juga dungu ini, tidak melihat kepada kesalahan yang lalu. Masya Allah, ini termasuk tidak melihat kepada kesalahan yang lalu. Kalau kemarin saya nggak dikasih minum,
Sekarang belum selesai, sudah dikasih minum, tapi panas. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ini biar ketawa lah. Ya. Pas kemarin kan saya harus minta ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah, muhasabah yang dimaksudkan oleh Syekh Jabir adalah ia melihat apa yang dia kerjakan dalam satu hari, atau di saat dia muhasabah itu, apa yang ia kerjakan sebelumnya itu apakah menghantarkan dirinya kepada pertama surganya Allah, kedua ketaatan kepadanya. Kalau tidak, maka harus diubah ya. Kalau apa yang ia lakukan sebelumnya itu bukan mengantarkan kepada kebaikan, maka itu ditinggalkan ya. Tetapi kalau sudah, maka dipertahankan. Jadi muhasabah itu mengantarkan seseorang kepada tingkatan yang selanjutnya, yakni al-mujahadah ya. Bersungguh-sungguh. Yang pertama tadi taubat ya. Kalau sudah taubat, kemudian ia melaksanakan muraqabah, selalu diawasi. Nah, kalau selalu diawasi, merasa selalu diawasi, maka ia kemudian mengerjakan perbuatan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya di dunia maupun di akhirat. Nah, dia muhasabah, perbuatan seharinya itu memang mengantarkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala, maka kemudian dia mujahadah untuk mempertahankan atau untuk menambah dari perbuatan itu ya. Hari ini saya laksanakan kebaikan 1, wah besok saya lebih semangat lagi ini untuk bisa kerjakan 2. Wah hari ini saya bisa mempertahankan 2 itu, saya ingin mempertahankan ini 1 bulan. Bulan berikutnya karena sudah istimror, sudah terbiasa, pingin, wah ini saya lakukan 3 kebaikan ya, ini namanya mujahadah ya. Oh kemarin saya futur, habis 3 perbuatan kebaikan kok jadi 2 lagi, maka saya semangat untuk kembali melaksanakan 3 perbuatan kebaikan ya. Jadi ada usaha yang baik, itulah mujahadah. Nah, dan mujahadah itu memiliki dasar ya, yakni bahwasanya apa yang menjadi musuh terberatnya adalah diri sendiri ya. Karena kalau disebut mujahadah itu kan dasar katanya adalah jahadah atau jihad. Ayo. Jahadah. Nah. Jahadah. Ya. Jahadah ada tambahannya. Ya. Jadi fi'il muta'addi. Ngerti enggak Mas? Yang di Ma'had Ali. Dari fi'il lazim jadi fi'il muta'addi. Ya. Jadi dia ada objeknya. Kita bersungguh-sungguh itu melawan apa? Nah, mujahadah ini memiliki satu musuh yang harus dilawan, yang namanya jiwa atau nafs. Innan nafsa la'ammaradun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada hal yang jelek. Dan jiwa itu sifatnya seperti itu ya. Setiap jiwa itu memerintahkan kepada perbuatan yang buruk ya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan jiwa itu, jiwa yang memerintahkan kepada yang buruk itu, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kemudian bisa mengalahkan jiwa. Ya.
Maka Allah Ta'ala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau orang-orang itu sudah bersungguh-sungguh mencari jalan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan bantu jalan mereka itu. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang jin yang menyertai kita. Ya, semua jin yang menyertai kita itu memerintahkan kepada yang jelek. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kemudahan oleh Allah untuk menaklukkan jin yang menyertai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jin itu hanya memerintahkan kepada yang baik. Ya. Nah, kalau penasaran, insya Allah suatu saat kita bahas yang namanya permasalahan alam jin. Keren ya? Ya, karena jarang kajian itu bahas alam jin. Barakallahu fiikum. Ya. Taubat, muraqabah, muhasabah, mujahadah. Ya. Itulah tingkatan-tingkatan dalam adab diri kita untuk menaklukkan diri kita sendiri, memaksa diri kita sendiri untuk tunduk kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ketundukan seseorang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ia dapati hanyalah kesengsaraan di akhirat. Paham? Nah, barakallahu fiikum. Ila huna naktafi. Sampai di sini kita cukupkan. Yang ingin lebih panjang lebar, ya, terjemah kitabnya sudah saya sampaikan. Dan saya sampaikan bukanlah terlek dari kitab, tapi sudah saya saring semudah mungkin untuk difahami. Kalaupun ada yang salah atau tertinggal dari apa yang saya sampaikan dari kitab, itu murni dari kekhilafan saya. Dan semoga Allah mengampuni, dan juga apa yang kita pelajari malam ini semoga menjadi keberkahan dan bekal kita untuk kembali kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala, dan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kokoh dalam berjalan di atas perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.